Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan menyipil kerjaan saya seharian ya kawan-kawan ya. Bagi teman-teman yang seprofesi dengan saya atau bagi yang suka dengan video ini, silahkan didukung channel saya ini ya kawan-kawan ya. Saya mohon subscribe-nya dan di like atau inilah saat posisi saya di awal sedang menggalang kayu ya kawan-kawan ya. Ini kayu ini saya ambil sedikit jauh dari tempat saya bekerja ya kawan-kawan, jadi saya harus menggunakan bentor karena posisinya kalau dipanggul kayu ini tidak kuat ya kawan ya, karena saya hanya bekerja 4 orang dalam satu tim ya kawan-kawan. Jadi saya menggunakan bentor, dan bentor itu sudah khusus disediakan bos untuk mengangkat kayu yang berat-berat kayak gini ya kawan-kawan ya. Apalagi kan kita ini bekerja tidak satu hari ya kawan-kawan, jadi harus sedikit menghemat stamina. Dan ini posisi saya saat saya mau mengambil HP ya kawan-kawan. Saya slow motion sedikit ya kawan-kawan ya. Ini slow motion versi kuli ya kawan-kawan. Ini saya ambil HP-nya karena emang saya letakkan HP sedikit lebih jauh ya kawan-kawan ya, karena supaya bisa keambil semua. Ini detik-detik teman saya bergoyang-goyang saat mau memulai kerja kawan-kawan. Ini sebenarnya videonya tidak secepat ini ya kawan-kawan. Sebenarnya ini saya potong-potong videonya karena ini sangat lama kawan-kawan. Sebenarnya video ini saya bisa mengambil video sekali ambil itu bisa 4 jam ya kawan-kawan. Di sini sebagai eksekutornya atau sebagai juru ngujinya itu ini adalah senior saya ya kawan-kawan ya. Ini senior saya, dan di sini saya bekerja sebagai tukang emal ya kawan-kawan. Tapi sebenarnya nanti di pertengahan video di sini saya juga mengganti ini ya kawan-kawan, mengganti operator karena saya itu bekerja emang selalu gantian ya kawan-kawan. Tidak karena kalau menggesek kayu yang sedikit berat kayak gini, kita itu tidak bisa mengandalkan tenaga kita sendiri ya kawan-kawan. Tenaga kita itu emang kuat di saat kita masih muda ya kawan-kawan, tapi nanti setelah kita meranjak lebih dewasa, lebih tua, pasti tenaga kita itu akan lebih terkuras lagi ya kawan-kawan ya. Jadi di sini harus bekerja sama ya kawan-kawan. Tidak boleh kita bekerja dengan mengandalkan karena kita kuat gitu ya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang seprofesi dengan saya, mohon dukungannya ya kawan-kawan. Dan bagi yang suka menonton video-video yang norak seperti ini, silahkan ditonton video ini sampai habis ya kawan-kawannya. Tapi saya ingatkan, ini video ini sedikit lebih lama daripada biasanya ya kawan-kawan. Dan nanti sebenarnya saya itu berencana akan mengupload juga video yang sebenarnya kayak apa sih saya itu kalau misalnya bekerja dari awal sebelum mulai proses kayak gini ini. Sebenarnya saya itu sudah punya kawan-kawan, hanya saja saya belum sempat menguploadnya karena saya itu sebenarnya juga sibuk ya kawan-kawan ya. Kesibukan saya itu karena banyaklah, namanya kita juga seperti orang-orang yang lain, kita itu selalu ada kesibukan ya kawan-kawan. Oh iya kawan-kawan, perlu saya sampaikan juga kalau saat ini saya sedang tidak bekerja ya kawan-kawan. Sudah 3 hari ini saya tidak bekerja karena mesin saya sedang rusak ya kawan-kawan, ada kendala.
dan sekarang masih dalam perbaikan, dan di saat ini saya sempatkan untuk mengedit video ini ya kawan-kawan ya, supaya saya bisa berbagi keseharian saya dengan kawan-kawan semua. Bagi kawan-kawan yang masih menonton sampai saat ini, boleh dong kita tahu atau saya tahu dari mana saja nih, sampai di mana saja video saya ini. Saya mohon kepada kawan-kawan tolong didukung saya di channel ini ya kawan-kawan ya, supaya bisa berkembang, supaya tidak duduk saja atau berjalan di tempat kata orang-orang zaman sekarang ya kawan-kawan ya. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan untuk mendukung channel saya ini. Saya tidak meminta apa-apa sih kawan-kawan, hanya minta menonton saja atau meng-like atau share. Dan bagi kawan-kawan tolong di subscribe channel saya ya kawan-kawan ya, untuk supaya apa ya, kayak algoritmanya itu katanya kalau ada orang yang subscribe itu dia tuh sedikit akan memberi apa jangkauan yang lebih luas katanya ya kawan-kawan. Posisi saat ini saya itu sedang ke sebelah sana ya kawan-kawan ya, untuk mengganti narik itu tukang tarik saya itu. Jadi saya bergeser ke sana dulu untuk sebentar, dan nanti saya akan kembali lagi ke sini ya kawan, ke sebelah sini ya kawan-kawan. Di sini ini sebenarnya yang dua ini, yang tiga ini semua orang handal-handal semua ini kawan-kawan, tenaganya itu ampuh, super ampuh ini. Tidak sebanding dengan saya. Kalau tenaga saya itu sebenarnya tidak sekuat dia orang ini ya kawan-kawan. Kalau dia orang ini benar-benar otot kawat tulang besi ini kawan-kawan ya. Dia ini mampu mengangkat kayu yang gede-gede seperti ini. Sementara saya itu di sini hanya ikut-ikutan ya kawan-kawan ya. Karena emang tenaga saya itu tidak sejos dia orang ya kawan-kawan. Dan ini posisinya saya sudah pindah ke sebelah sini ya kawan-kawan ya, karena emang saya itu di sini itu sebagai pengemal ya kawan-kawan ya, untuk menentukan ukuran kayu ya kawan-kawan ya. Apabila di sini saya ada kehilapan dalam meletakkan mal-malan, maka ukuran kayu ini akan hancur ya kawan-kawan, tidak akan sama seperti apa yang dipesan orang. Oh iya kawan-kawan, saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan, kayu ini rencananya ini akan diekspor ke Taiwan ya kawan-kawan. Ini kayu bayur ya kawan-kawan ya. Ini kalau di tempat saya untuk saat ini, kayu ini sudah termasuk kualitasnya bagus ya kawan-kawan. Jadi ini akan diekspor ke Taiwan. Ini saya buat tebelnya itu di kisaran, bukan kisaran sih kawan-kawan ya, tapi saya membuatnya itu 5 cm 5,3 mili ya kawan-kawan, karena yang 3 mili itu sebagai toleransi aja ya kawan-kawan, karena sebelum diekspor ke Taiwan, kayu ini akan dibawa dulu ke Jakarta dan akan diproses di Jakarta. Diprosesnya itu biar dia itu lebih bagus ya kawan-kawan, karena sesuatu yang mau diekspor itu prosesnya harus benar-benar matang ya kawan-kawan, supaya tidak mengecewakan negara lain, karena ini kan akan diekspor ke negara lain ya kawan-kawan. Jadinya ini walaupun kalau misalnya ada gini ya kawan-kawan ya, ini yang sisa-sisa kayak gini ini tidak untuk diekspor ya kawan-kawan, tapi ini untuk dijual ke lokal di sini ya kawan-kawan. Ini saya buat ukurannya 46 ya kawan-kawan. Ya ini nanti bisa dijadikan apa ya, usuk untuk asbes gitu ya kawan-kawan, untuk orang lokal. Ini yang sisanya aja ya kawan-kawan ya, tapi kalau misalnya bagus seperti ini kan masih kena ini kawan-kawan ya. Ini saya buat sedikit besar karena ini memang masih termasuk bisa lah kalau misalnya tidak ekspor ya kawan-kawan ya.
Buat kawan-kawan misalnya ada yang seprofesi dengan saya yang menonton sampai saat ini, eh, koreksi saya kawan-kawan ya, koreksi saya di komentar kawan-kawan, boleh koreksi apa aja nih, misalnya kerjaan saya di sini kurang apa, misalnya kurang kurang apalah, misalnya kawan-kawan boleh koreksi saya atau membimbing saya. Dan inilah posisi saya saat akan menggantikan sang operator ya kawan-kawan, karena operator saya itu sebenarnya sudah capek dan saya akan menggantikannya ya kawan-kawan ya. Karena emang saya di sini itu bekerja tuh operatornya itu bergantian ya kawan-kawan, karena saya itu tidak kuat kalau harus sampai habis satu galangan per satu hari gitu kawan-kawan ya. Dalam arti tidak kuat itu kalau saya itu bekerja 4 orang ya kawan-kawan, tapi kalau saya bekerja 3 orang ya, kuat tidak kuat saya tetap kuat-kuatkan ya kawan ya, karena tidak ada pilihan, tidak ada orang yang mengganti. Nah, itu orang yang berdiri di sebelah sana itu kawan-kawan, itu sebenarnya orang mau beli kayu bakar ya kawan ya. Itu dia itu mau beli sebagian, dan ini sengaja saya zoom ya kawan-kawan supaya kawan-kawan bisa melihat langsung geraji itu, dia itu bagaimana cara geraji memakan kayu ya kawan-kawan ya. Bagaimana cara geraji membelah kayu. Ini saya zoom supaya dia itu sedikit lebih jelas ya kawan-kawan ya. Tapi sayangnya HP saya ini ya emang HP murahan ini kawan-kawan. Ini sedikit tidak jelas gitu ya kawan-kawan ya. Jadi harap dimaklum ya kawan-kawan. Ini perlu saya sampaikan ke kawan-kawan, ini kayu ini berat ya kawan-kawan ya, tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya kawan-kawan. Ini emang berat kayunya karena dia tuh modelnya emang gede. Jadi sesuai dengan kualitas kayu itu, kalau dia tuh punya kualitas pasti diangkat itu sedikit lebih berat ya kawan-kawan, tidak seperti yang kualitasnya yang ecek-ecek gitu. Kalau yang kualitasnya rendahan gitu, dia itu diangkat tidak begitu berat ya kawan-kawan. Tapi perlu digarisbawahi juga ya kawan-kawan ya, ada juga kayu yang berat itu yang sangat tidak berkualitas, banyak sih. Bukan berarti semua kayu berat itu berkualitas, tidak juga sih kawan-kawan, tapi saya mungkin hilap berkata tadi itu ya. Tapi pada umumnya kalau bayur kayak gini kawan-kawan ya, dia itu berat, dia itu sudah pasti kualitasnya lebih bagus, istilahnya tuh lebih padat ya kawan-kawan ya. Karena ini juga bayur tua ya kawan-kawan, dia itu belum ditebang kalau belum tua banget, karena ini kalau tua dia itu nanti akan bisa berubah kualitasnya, dari kualitas yang kurang bagus bisa menjadi bagus ya kawan-kawan. Kayu ini semua ini saya bikin 5 sentian ya kawan-kawan. Maksud saya itu saya bikin 5 sentian, yang gedenya aja ya kawan-kawannya, yang bagusnya aja, tapi sisa-sisa seperti ini saya bikin kaso ya kawan-kawan. Dan saya di sini tidak membuat rem ya kawan-kawan. Nah, ini saya sengaja zoom kawan-kawan ya, agar kawan-kawan bisa tahu cara kawan saya itu kalau menggeser emal ya kawan-kawan ya. Lihat kawan-kawan, diperhatikan saat kayu ini lepas, nanti kawan saya akan menggeser emal dia dengan satu tangan. Nah, set, wah mantap ya kawan-kawan ya. Itu sengaja saya zoom ya kawan-kawan, biar kawan-kawan melihat cara kawan saya itu kalau menggeser emal. Sebenarnya sama aja kawan-kawan saya juga kalau menggeser emal kayak gitu. Bagi kawan-kawan, kenapa sih kok ini selalu di zoom atau dirapat-rapatkan kayak gini? Ini kan tidak jelas. Sebenarnya ini saya itu ingin memperjelas ya kawan-kawan ya, supaya kawan-kawan itu bisa tahu cara geraji itu membelah kayu itu kayak gimana sih. Jadi saya itu sengaja zoom ya kawan-kawan. Ini sisa-sisa ini kawan ya.
Ini sisa-sisa saya bikin. Nah, kalau masih bisa kayak gitu kawan kan, ini saya bikin papan ya kawan ya, selagi bisa ya saya bikin papan, tujuannya untuk papan cor ya kawan-kawan. Dan sisanya lagi yang lebih kecil seperti ini saya buat usuk ya kawan-kawan ya, kasok lah kalau misalnya kawan-kawan nggak tahu usuk kasok ya kawan-kawan. Nah, coba bayangkan kawan-kawan, kayu segede itu kan pasti rada berat ya kawan-kawan. Jadi secepat mungkin kawan saya yang di sebelah sana itu pasti akan datang ke sini membantu ya kawan-kawan ya. Karena kayu ini kalau buat orang, apalagi orang yang tidak terbiasa kan. Nah, lihat kawan-kawan, cara geraji itu membelah kayu itu dia sangat cepat banget ya kawan-kawan ya, tidak seperti geraji tangan gitu ya. Dia itu langsung sus aja lah kawan-kawan. Lihat kawan-kawan, set. Nah, karena kenapa nih dibalikin lagi ke sini, karena ini tidak kuat kawan-kawan kalau harus dipegang sebelah dari sebelah sana itu, jadi harus didorong lagi ke sini. Dan ini kalau udah didorong ke sini kita tinggal balik kayak gini kawan-kawan, langsung jadi dia kawan-kawan, langsung jadi set, jadi bahan ini kawan-kawan ya. Untuk sisanya itu kita pinggirkan dulu ya kawan-kawan, karena kita mengutamakan dulu yang akan dibelah itu bagian yang gede ya, gini kan ya, bagian yang utuh-utuh kayak gini. Nah, ini lagi saya zoom ya kawan-kawan ya, supaya kawan-kawan itu bisa marem melihat geraji itu. Set ke atas, mantep ya kawan-kawan ya. Ini juga geraji, ini geraji baru nih kawan-kawan, jadi dia tuh sangat enak, masih sangat enak sekali. Di video yang lain juga saya ada sih, saat saya mengasah geraji itu ada ya kawan-kawan ya. Nah, bagi kawan-kawan yang masih bingung dalam mengasah geraji juga saya informasikan ya kawan-kawan ya, atau bisa saya sampaikan di sini. Kawan-kawan bisa komen di bawah ya kawan-kawan ya, bagaimana sih cara mengasah geraji supaya dia itu enak, terutamanya itu supaya tidak berbulu ya kawan ya, itu hasilnya itu supaya dia tuh sedikit lebih mulus dan dipakai supaya lebih enak. Sebenarnya mengasah geraji itu ada triknya ya kawan-kawan, ada ilmunya. Jadi kawan-kawan yang masih bingung, yang masih merasa bingung saat mengasah geraji, misalnya ketajamannya tidak awet atau dipakainya kurang enak, kawan-kawan bisa komen di video ini ya kawan-kawan ya. Nanti misalnya kawan-kawan perlu, saya akan membuatkan video tutorial ya kawan-kawan ya, bagaimana supaya enak sih geraji itu dipakainya. Nah, ini kalau menurut kawan-kawan atau senior-senior ini, gimana sih ini geraji saya ini enak nggak kira-kira kawan-kawan ya? Kalau menurut saya, inilah kemampuan saya ya kawan-kawan ya, inilah sebatas inilah ilmu saya, jadi saya tuh disuruh lebih dari ini kayaknya tidak bisa ya kawan-kawan. Ini di saat saya mengasah geraji itu, saya itu tidak nungguin geraji ya kawan-kawan. Nah, lihat kawan-kawan, geraji saya itu cara makannya kawan-kawan, dia itu sangat dahsyat sekali ya kawan-kawan. Itu langsung begitu nyentuh kayu itu saya dorong itu dia langsung lurus ya kawan-kawan ya. Nih saya bagi sedikit triknya sama kawan-kawan nih. Sebenarnya triknya geraji itu bukan di saat kita pakai kayak gini ya kawan-kawan ya, triknya itu ada di saat kita mengasah itu ya kawan-kawan. Lihat kawan-kawan, segitu enaknya geraji saya kawan, ses langsung ya kawan-kawan ya. Ini tidak dipilih ini kawan, dan saya kalau saat menggesek kayu kayak gini, membelah kayu ini, saya itu tidak memilih kayu ya kawan-kawan ya, apa saja kayunya itu langsung saya gesek ya kawan-kawan ya, tidak seperti orang lain. Kalau orang lain tuh biasanya milih kayu dulu ya kawan-kawan, misalnya kayu keras nih, dia tuh dikelumpukin dulu, ditumpukin dulu semua kayu keras, dijadiin satu rombongan di satu tumpuk gitu ya kawan-kawan. Jadi nanti semuanya itu yang digesek kayu keras, habis itu nanti gerajinya biasanya diasah kembali dan digesek lagi kayu yang lebih empuk kayak gitu kawan-kawan. Tapi kalau saya tidak kawan-kawan, saya langsung tumpuk jadikan satu dan itu langsung saya root ya kawan-kawan ya, tidak saya pilih-pilih.
mana kayu yang ada di tumpukan itu langsung saya gesek semua ya kawan-kawan. Coba kawan-kawan perhatikan gergaji saya kawan-kawan ya, kayak enak banget ya kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan yang sudah biasa kerja di sumil kayak gini, dia tuh pasti tahu lah kawan-kawan bahwa gergaji saya ini sangat enak dipakainya ya kawan-kawan ya. Sebenarnya saya dari tadi ini sudah capek juga ya ngoceh ini ya kawan-kawan ya. Jika ada kesalahan dalam saya menyebutkan apa-apa, tolong dimaafkan ya kawan-kawan ya. Dan jika ada kesalahan dalam saya melakukan pekerjaan ini, kawan-kawan bisa koreksi saya ya kawan-kawan ya. Maksudnya dikoreksi itu bukan dicaci maki sih kawan-kawan, tetapi diberikan saya arahan ya kawan-kawan. Misalnya ada yang kurang pas dengan senior nih, tolong dikasih arahan saya supaya kerja saya itu lebih maksimal lagi ya. Dan sebentar lagi saya itu akan menunjukkan hasil saya kerja ya kawan-kawan, karena dari tadi saya ini sudah ngoceh dan capek, dan di saat sebentar lagi saya akan menunjukkan hasil saya kan ya. Tapi saya menyelesaikan dulu satu galung ini ya kawan-kawan, dan bisa habis ini mungkin sudah ya kawan-kawan ya, karena saya juga capek udah ngoceh dari tadi ya kawan-kawan. Ini kayu ini yang sekarang ini dia tuh gede ya kawan-kawan, tapi dia tuh jelek menurut saya kayunya kawan-kawan. Dia tuh bengkok-bengkok sih kawan-kawan, jadinya saya tuh susah mengolahnya ya kawan-kawannya. Oh sorry kawan-kawan, saya itu tidak menghabiskan segalung ini, tetapi 2 galung. Dengan ini habis ini segalung lagi, dan saya itu menunjukkan hasil saya ya kawan-kawan ya. Tapi maaf ya kawan-kawannya, saat saya menunjukkan hasil saya itu tidak sebegitu detail ya saya ya kawan-kawan, karena posisinya itu kayu itu tidak berceceran, sudah ditumpuk ya kawan-kawan. Jadi saya itu tidak bisa memperlihatkan satu persatu itu ya kawan-kawan. Saya hanya bisa memperlihatkan satu tumpuk begitu saja ya kawan-kawan. Dan di sini eksekutornya atau senior saya itu masih ngemal ya kawan-kawan ya, karena dari tadi memang saya yang mengganti dia menjadi eksekutor menyodok ini ya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang masih dalam tahap belajar menyodok ini, kawan-kawan bisa komen di bawah ya kawan-kawan ya. Misalnya ada buat yang baru belajar nih, misalnya dia tuh mau tahu bagaimana sih caranya membagi kayu itu supaya kayu itu tidak terbuang, supaya bahannya itu jadi bagus gitu kan. Sebenarnya ini kayu itu tergantung yang nyodok kayak gini ya kawan-kawannya. Misalnya yang nyodok kayak gini dia tuh benar-benar kurang tahu ya kan, atau belum tahu ya kawan-kawan, kayu itu tidak akan jadi banyak ya kawan-kawan, pasti dia tuh jadi sedikit karena kayu itu hancur ukurannya ya kawan-kawan. Kita itu harus bisa memilih ya kawan-kawan ya, sebelum membelah pertama itu kita itu di situ kita bisa menentukan ya kawan-kawan, mana yang seharusnya kita belah duluan, dan itu yang akan menentukan hasilnya nanti ya kawan-kawan. Misalnya kayu bengkok tuh supaya nanti hasilnya bisa lurus, itu ada triknya tersendiri ya kawan-kawan. Buat senior sudah pasti tahu lah ya, saya nggak usah saya sebutkan. Dan yang jelas kayu itu tidak semuanya lurus ya kawan-kawan, kayu itu banyak yang bengkok dan lain sebagainya ya, namanya juga kayu ya kawan-kawan. Ini saya zoom lagi ya kawan-kawan ya, supaya kawan-kawan bisa melihat dahsyatnya gergaji saya kawan-kawan. Nah itu kawan, kayak membelah singkong ya kawan-kawan. Kawan-kawan apa pernah melihat orang membelah singkong atau timun gitu ya kawan-kawan ya? Tidak jauh beda dengan saya membelah kayu ini ya kawan-kawan. Padahal ini kayu agak besar loh kawan-kawan. Ini kalau gerajinya nggak enak itu kita itu bisa pelan-pelan ya kawan-kawan ya. Tapi lihat di saat saya bekerja ya kawan-kawan ya, dia itu kayak mengiris timun gitu saja ya kawan-kawan.
Ini sengaja saya zoom ya kawan-kawan, biar kawan-kawan itu bisa melihat cara gergaji saya itu membelah kayu dari dekat ya kawan-kawan. Hanya saja sangat disayangkan HP saya ini jelek ya kawan-kawan, jadi tidak bisa membuat video ini jelas gitu. Tapi ya lumayan aja lah ya kawan-kawan ya, nanti suatu saat kalau channel saya ini maju dan saya bisa membeli IP atau kamera yang lebih bagus, saya akan beli ya kawan-kawan. Makanya saya mohon kepada kawan-kawan didukung channel saya ini supaya maju dan berkembang, dan saya bisa berbagi video kayak gini yang lebih mantap ya kawan-kawan ya, yang lebih dahsyat lah kita lihat kan. Tapi untuk sekarang ini kawan-kawan, saya cukup pakai HP ini aja dulu lah, karena ini yang saya punya. Walaupun videonya jelek-jelek nggak apa-apa ya kawan-kawannya, dimaklumin aja dulu ya. Dan ini posisinya saya masih menggesek satu galung lagi kalau nggak salah kawan-kawan, terus saya menunjukkan hasilnya di sini. Tapi sebenarnya satu galung kecil aja ya kawan-kawannya yang ini ya, karena saya sudah capek juga ininya ngocehnya dari tadi ya kawan-kawan. Oh iya, maaf ya kawan-kawannya jika saya ini di dalam ocehan ini dari tadi ini sangat tidak bermanfaat buat kawan-kawan. Tapi inilah yang saya bisa. Nah, umpamanya ini kawan-kawan ya, ini kan kayu ini bengkok banget ini kawan-kawan. Ini kalau untuk orang yang baru belajar, ini kayu ini tidak akan jadi apa-apa kawan-kawan, karena ini sangat bengkok ini kawan-kawan ya. Oh iya kawan-kawan, dari tadi saya itu lupa. Mungkin kawan-kawan ada yang menanya nih, kenapa sih kok selalu dikasih papan bawahnya gitu, kok nggak kayunya aja langsung didorong? Itu kan tadi ada papan ya Pak ya kawannya, saya ganjel di bawahnya gitu. Itu fungsinya itu untuk meratakan kayu kan ya, itu supaya tatakannya kayu itu bisa menapak dengan sempurna gitu di meja ya kawan-kawan, supaya dia itu tidak goyang-goyang, karena kalau dia itu tidak dikasih papan bawahnya, dia itu tidak bisa stabil ya kawan-kawan, dia itu goyang-goyang. Jadi harus dikasih papan dulu bawahnya. Ini juga saya informasikan tadi kayu yang bengkok itu ya kawan-kawan ya. Ini sebenarnya kayu ini ada sekitar middle 20-an ya kawan-kawan ya, tapi ini sengaja diambil 10 karena dia itu bengkok ya kawan-kawan. Jadi nanti kalau diambil 10 itu dia itu bisa menjadi lurus ya kawan. Nah, seperti itu kan jadi lurus tuh sekarang ya kawan-kawan ya. Padahal tadi itu kayu bengkok ya kawan-kawan, tapi sekarang menjadi lurus itu karena ada triknya sedikit ya kawan-kawan ya. Itu yang punya kuasa di kayu bengkok bisa jadi lurus kayak gini, dia itu sama tukang emal kawan-kawan ya. Tukang emal itu juga dia itu bisa memprediksi nih, misalnya kayu segini ini bengkoknya, terus diambil berapa nih, supaya dia itu nanti bergerakkan kayu itu kalau dibelah bergerak dia kawan-kawan ya, dia itu bergerak. Jadi tukang emal itu bisa meramal, bisa mengira-ngira ya kawan ya, dibikin berapa senti supaya dia itu nanti bisa menjadi lurus ya kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya itu intinya itu ya kawan-kawan ya, kerjasama yang matang ya kawan-kawan ya, antara tukang sodok, tukang emal, tukang tarik, itu harus kerjasama ya kawan-kawan untuk membuat kualitas kayu yang bagus itu. Buat kawan-kawan, videonya sampai di sini saya menggesek ya kawan-kawan ya, dan saya akan menunjukkan hasil saya ya kawan-kawan. Maaf ya kawan-kawan jika banyak kekurangan di dalam video ini, karena video ini emang banyak yang saya potong-potong ya kawan-kawan. Tidak bisa saya ngasih video yang penuh gitu, karena kalau saya ngasih video yang penuh itu sangat panjang sekali ya kawan-kawan, jadi kawan-kawan itu tidak akan sanggup untuk menontonnya. Dan inilah hasil saya bekerja ya kawan-kawan. Ini kualitas ini saya jaga banget ya kawan-kawan, dan ini sisanya ini akan saya jual ke lokal ya kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi ya kawan-kawan. Assalamualaikum.